Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Guru. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya, baik. Pada pertemuan Selamat sore kali sore. ini, mudah-mudahan masih semangat ya. Semangat Ya, Ibu. oke. Di sini, sabar saya eh, share screen dulu. Ya, di sini kita akan membahas tentang kebinekaan global. Iya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas. Iya, Bapak Ibu sudah kita saksikan bersama-sama tadi ya, video tentang kisah orang bijak dan juga orang bodoh. Ada orang bijak dan orang bodoh dalam video tadi. Ya, kira-kira setelah Bapak Ibu menyimak dari video tadi itu, kira-kira yang lebih diuntungkan tuh siapa ya Pak ya? Si orang bijaknya atau si orang bodohnya Bapak Ibu? Orang bijak Ibu. Orang bijak. Alasannya mengapa Ibu? Ayo. Karena tadi di awal sudah diberitahu bahwa di situ membangun rumahnya harus sesuai dengan ketentuan. Sedangkan tadi orang bijaknya mengikuti aturan yang ada di situ. Yang satunya lagi tidak mengikuti, akhirnya rumahnya roboh. Jadi mengajarkan ke kita bahwa di suatu tempat memang kita harus menaati atau mungkin menghargai aturan atau mungkin tradisi yang ada di daerah situ. Oke, ya benar sekali. Atau mungkin Bu Asteria, Bu Citra punya tanggapan lain tentang video tadi, boleh disampaikan? Silakan Bu Asteria. Ya, menurut saya sama dengan Ibu Ayu, itu orang yang membangun rumah sesuai dengan ketentuan. Kemudian karena ia mau menerima keberagaman aturan yang ada di tempat tersebut. Begitu saja, Bu. Oke, baik. Ya, jadi intinya kalau kita kita memasuki adat istiadat orang lain, mungkin memang sebaiknya kita harus mengikuti adat beliau ya Bu ya. Harus menyesuaikan. Kita harus Ya, menyesuaikan, Bu. kita harus Harus mengikuti. menyesuaikan. Ya, sebenarnya bukan tujuan apa-apa, intinya yaitu untuk keselamatan diri kita sendiri. Ya, baik. Betul, Bu. Kita berlanjut ke konsep 4. Saya screen ini dulu. Nah, tadi. Iya, kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan. Ya, ini kenapa di sini justru hanya disampaikan perempuan saja ya, Pak ya. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah semua setuju bahwa kita ini beragam? Ibu Citra, boleh memberikan tanggapannya? Ya, setuju. Oke, apakah semua sepakat jika kita hidup saling menghargai dan menghormati? Ya, sangat sepakat, Ibu. Sepakat, Bu. Sangat sepakat, iya, oke. Nah, Ya, kemudian di sini kerentanan yang terjadi di dunia dan kerentanan terhadap perempuan. Yang pertama adalah kerentanan terkait dengan fisik lingkungan. Kemudian ada yang kedua yaitu kerentanan terkait pemahaman, kepercayaan atau agama tertentu. Dan yang ketiga, kerentanan terkait kebijakan publik. Bagaimana cara kita mengurangi kerentanan yang ada? Ya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu untuk mengurangi kerentanan, apalagi di sini tadi yang dibahas adalah masalah perempuan. Ya, kenapa justru di sini masalah perempuan yang begitu rentan terhadap keberagaman, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya, dipersilahkan. Dengan ada dua cara Jangan itu. terjadi di Oke, silakan Ibu Ayu. Ada dua cara, secara struktural dan juga kultural itu. Ya, secara struktural dan juga secara kultural. Ya, Bapak Abdullah silakan. Mana, Bu? Mungkin Bapak Abdullah mau memberikan tanggapan? Kerentanan yang terjadi di dunia. Kemungkinan karena perempuan terlalu
merasa bahwa dirinya lemah, makanya ada kerentanan gitu, Bu. Oh gitu ya. Nah, ibu-ibu di sini setuju tidak? Dianggap lemah ini? Mungkin Terkadang Bu Cit- memang Heeh. membutuhkan sosok laki-laki, Ibu, untuk Oh gitu menjadi ya. Sebenarnya bukan lemah ya Bu ya, tapi memang membutuhkan sosok laki-laki yang bisa menjaga kita ya Bu ya. Tapi bukan berarti di sini kita lemah. Ya, itulah laki-laki saja butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Disinilah letak keberagaman, di mana supaya dari keberagaman itu kita bisa saling menyatukan satu sama lain. Teman Gitu ya Bu melengkapi. ya. Tuh, Bu. Iya, Oke. Bu. Ya, kemudian yang terakhir konsep 5 yaitu tentang kunci sukses di abad 21. Ya, di sini ada creativity, communication, critical thinking dan juga collaboration. Oke. Ya, setelah kita melihat kerentanan yang terjadi di belahan dunia, juga kerentanan terhadap perempuan, tentunya membuat kita merasa sangat resah ya Bapak Ibu. Namun kita tidak perlu khawatir. Ternyata untuk mengatasi kerentanan tersebut, ada kunci sukses abad 21 yang bisa kita jadikan acuan, yaitu yang pertama. Ya, kunci sukses abad 21 di sini yang disingkat dengan 4C. 4C yaitu bisa dilatih dan diterapkan kepada anak-anak sejak dini. Ya, yaitu ada creativity, communication, critical thinking dan juga collaboration. Ya, kemudian yang berikutnya di sini lihatlah barang di sekeliling Anda atau yang Anda gunakan untuk mengidentifikasi asal dari barang tersebut. Ya, jadi di sini saya meminta Bapak Ibu untuk melihat barang yang ada di sekeliling Bapak atau yang biasanya Bapak Ibu gunakan untuk melakukan sesuatu. Kemudian silakan diidentifikasi. Ya, di sini saya memberikan waktu kurang lebih sekitar 5 menit saja Bapak Ibu ya, tidak usah lama-lama ya Pak. Oke, jadi silakan identifikasi kira-kira barang apa yang ada di sekitar sekeliling Anda yang mungkin bisa diaplikasikan ke dalam abad 21 ini. Menurut saya ini, Bu. Apa itu Bapak? Rokok, Bu. Oh, rokok, iya. Oke, kira-kira sebelumnya saya ingin bertanya dengan Pak Abdullah, apa manfaat yang didapatkan oleh Bapak dari merokok itu, Pak? Menurut saya memang tidak ada manfaatnya, Bu. Tidak ada ya, Pak ya? Oke. Cuma hanya iseng-iseng. Iseng-iseng berhadiah atau tidak ini Bapak Ibu? Tidak ada manfaatnya Pak. Aduh, berarti kalau seandainya Ya, pun ditinggal tidak jadi masalah ya Bapak ya? sebenarnya, Bu. Oke, ya apalagi kalau bisa jangan sampai merokok di depan siswa ya Bapak ya. Nanti diprotes Pak sama Iya, Bu. siswa. Oke. Bu Anis gimana? Bu Anis ada kendala? Iya Bu, sebentar Oke. sinyalnya. Ya, jadi Ya udah. dari materi yang sudah kita bahas sama-sama ini tadi, kita bisa mengambil kesimpulan ya Bapak Ibu ya, bahwa sesungguhnya keberagaman itu sangatlah unik. Unik ya Pak ya? Sangatlah unik. Kemudian dari keberagaman ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari keberagaman ini, dari toleransi ini. Mungkin diantaranya kita bisa saling mengenal satu suku sama lain, kita bisa mengenal perbedaan sifat, perbedaan sikap, ya. Ya, di mana di sini kita bisa menjadi lebih bijak untuk menyikapi segala sesuatunya. Ya. Oke, kita masuk kepada tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan juga penutup. Nah, monggo saya persilakan Bu Anis mungkin ingin bisa memberikan tanggapannya kira-kira apa yang didapatkan dari pembelajaran kebinekaan global ini tadi, Ibu. Monggo, Ibu.
Ya, jadi kesimpulannya bahwa dengan kebinekaan ini membawa kita pada fakta asal-usul setiap manusia di dunia ini beragam. Bahkan dari suku kita ditunjukkan bahwa asal-usul nenek moyang setiap orang tidaklah tunggal. Kita juga belajar bahwa semakin kita belajar, semakin membuat kita jauh lebih cerdas. Ya, oke. Ya, semakin kita beragam justru semakin membuat kita jauh lebih cerdas. Ya, Bu ya. Itu intisari yang bisa Cerdas. kita ambil pada topik kali ini. Jadi Bapak Ibu setuju ya, Pak ya, ya Bu? Oke, bahwa Setuju. Setuju, Bu. jangan jadikan keberagaman ini sebagai sesuatu yang membuat akhirnya kita sombong, ya, tapi justru membuat kita menjadi rendah diri. Bagaimana kita bersikap baik terhadap sesama. Oke, ya, baik. Kita akhiri sampai di sini pertemuan Zoom pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh dan wabarakatuh. selamat sore. Stop record. Mencermati atau kita akan belajar sama-sama memahami, menganalisis tentang apa sih itu kebinekaan global. Ya, dunia yang berwarna, kebinekaan global. Dengan pesan kunci, semakin mengenal keberagaman akan membuat kita jauh lebih cerdas. Ya, kemudian capaian pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan kita mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, kemudian kita mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan, dan yang ketiga diharapkan kita mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Ya, kemudian sebelum kita masuk kepada konsep satu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Guru sekalian. Yang pertama, keberagaman apa yang Ibu Guru temui dalam keluarga, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat sekitar? Perbedaan budaya, Ibu. Ya, perbedaan budaya, Ibu ya. Kemudian mungkin Ibu Christine bisa memberikan tanggapan, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk tetap menjadi satu kesatuan di saat banyak keberagaman di sekeliling Ibu? Halo, mungkin Ibu Christine atau Ibu Asteria, silahkan memberikan tanggapannya. Bu Ayu, silahkan. Terkait tadi pertanyaan Ibu, bagaimana cara untuk menjaga agar tetap baik di antara keberagaman ya Bu ya? Iya. Dan menerima keberagaman tersebut Ibu. Jadi tidak menjadikan itu sebagai beban kita, tidak menjadikan itu sebagai pembeda bagi kita, tapi dengan adanya keberagaman itu justru akan menyadarkan kita bahwa banyak keberagaman yang harus kita syukuri. Iya, oke. Baik, Ibu, terima kasih buat tanggapannya. Ya, kemudian di sini ada beberapa gambar. Ya. Nah, di sini saya sudah kita bisa saksikan sama-sama gambar yang sudah saya perlihatkan. Ya, di sini ada pakaian adat dari beberapa suku, kemudian ada makanan khas dari daerah Sunda, Asmat, dan juga Minang, kemudian ada rumah adatnya, begitu juga dengan alat musik tradisionalnya. Ya, dari gambar-gambar yang, ya ini, dari gambar-gambar yang sudah saya tampilkan tadi, ya kira-kira apa tanggapan Ibu terkait keragaman budaya Ibu? Ya, ternyata banyak sekali ya Bu ya. Ternyata keragaman di Indonesia itu tidak hanya berkaitan dengan sukunya, tapi juga dengan pakaiannya, bahkan alat musiknya juga sangat beragam itu. Iya, betul sekali Ibu. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali keberagaman sesuai dengan kita punya ini ya Bu ya, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, kemudian masuk kepada refleksi. Apakah budaya yang beragam itu merupakan hal yang positif atau negatif, Ibu? tentu positif Ibu. Iya, menimbulkan hal positif buat kita ya, Bu ya. Oke, karena dari keberagaman ini tentunya
tidak menjadikan kita sebuah perbedaan sehingga tidak akan terjadi sebuah permusuhan. Ya, kemudian di sini saya ingin membagi beberapa kelompok untuk sebuah pertanyaan. Untuk kelompoknya Bu Ayu, mungkin bisa memberikan contoh atau tanggapan terkait eh, dua orang yang memiliki budaya tetapi justru saling berseteru, Ibu. Silahkan. Nah, kalau ada dua orang yang saling berseteru karena perbedaan budaya, itu menurut saya justru sangat merugikan, Ibu. Karena dengan berseteru itu kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada keuntungan yang kita peroleh. Justru seharusnya dua orang yang mempunyai perbedaan budaya itu justru saling bekerja sama, saling menerima, agar budaya mereka itu menjadi satu kesatuan yang bagus dan bisa diterima masyarakat. Iya, oke. Terima kasih Ibu tanggapannya. Kemudian untuk Bu Asteria ada? Iya, ada, Ya, Bu. ya. Bagaimana tanggapan Ibu untuk terkait yang setuju dan menerima tentang keberagaman budaya di daerah Ibu mungkin? Silakan berikan tanggapannya. Oh iya. Iya, kalau budaya saya itu budaya Maluku ya. Iya. Jadi dalam budaya Maluku ini biasanya itu dia keunggulannya itu biasanya penghasil rempah-rempah terbesar di tanah air. Jadi selain rempah-rempah juga itu daerah Maluku itu memiliki kekayaan bawah Mati, laut malah mati. yang menakjubkan. Oh iya, oke. Iya, jadi di budaya Maluku itu keunggulannya itu, Bu. Oh, Kasih. gitu. Iya, oke. Makasih Ibu. Iya. Ya, lanjut kepada konsep yang pertama. Di sini kita akan sama-sama memahami tentang kita satu kesatuan yang berbeda. Oke, kita satu kesatuan yang berbeda. Di sini saya mau bertanya dulu kepada ibu-ibu sekalian. Eh, Ibu-ibu paham ya tentang Pancasila ya, Bu ya? Masih Bu Guru pasti ingat betul apa itu isi dari Pancasila, ibu-ibu sekalian? Ya, Ibu. Iya, oke. Kemudian mungkin Ibu Anis, hadir Ibu Anis? Halo Ibu Anis, hadir? Jaringan mungkin susah ya. Oke, jaringannya terhambat. Ya, dari 5 sila dasar, kira-kira mana yang eh, termasuk dalam keberagaman, Ibu? Sila nomor 3, Ibu. Sila nomor 3. Oke, bisa disebutkan, Ibu? Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Kita bersatu dalam Indonesia, di mana memang untuk Indonesia sendiri aja sudah hampir ratusan suku ya, Bu ya, dari daerah masing-masing. Kemudian kita masuk pada konsep yang kedua, yaitu ada ragam manusia, ragam bangsa, dan juga ragam bahasa. Ya, bagaimana di sini kita sama-sama mengetahui bahwa sebagai penghuni dunia, tentunya kita tahu bahwa terdapat ragam manusia diikuti dengan ragam bangsa serta ragam bahasa. Di mana dari setiap ragam daerah mempunyai dialek yang berbeda-beda. Ya, mungkin kita bisa ambil contoh dari dialek untuk ucapan selamat pagi saja. Dari dialeknya suku Jawa, suku Batak, suku Bugis itu saya sudah mempunyai bermacam-macam ungkapan yang berbeda ya, Bu ya, sapaan yang berbeda. Gitu. Ya, betul sekali. Iya. Oke. Lanjut. Ya ini kita ambil contoh di sini tadi yang seperti saya bilang, kalau untuk penggunaan bahasa Inggris saja selamat pagi, good morning. Sementara kalau untuk kita bahasa Indonesia ucapannya selamat pagi. Berbeda lagi dengan pengucapan bahasa Jawa mungkin sugeng enjing dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita masuk kepada konsep yang ketiga, yaitu tentang keragaman tingkat kecerdasan. Ya, keberagaman dapat meningkatkan kecerdasan seseorang sekaligus bijak dalam menyikapi persoalan. Keberagaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Ya, jadi kecerdasan di sini bukan berarti tinggi nilai, tidak Bu, tapi justru yang dimaksud di sini adalah bahwa semakin kita cerdas, semakin kita bijak dalam melakukan sesuatu. Terlebih di sini dalam hal keberagaman, di mana di sini diwajibkan atau yang lebih diacukan yaitu tentang bagaimana kita bisa bertoleransi dan menghargai terhadap budaya orang
lain, gitu ya, Ibu-Ibu mungkin bisa dipahami. Ya, kemudian di sini boleh kita saksikan sama-sama, yaitu eh, di sini akan saya tampilkan video. Belum tahu. Bapak Ibu, mana ya? Apa ini? Tak tutup dulu kali ya. Oke. Videonya sebentar aja ya Bapak Ibu ya. Iya, Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sama-sama menyaksikan video yang saya putar.